Can I take that? Yeah, sure. Took the pictures just by the... Deborah. Deborah! Halo kawan-kawanku semua, welcome back to my channel Satu Movie. Ya, apa kabar semua? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Ketemu lagi dengan saya dan jangan lupa untuk tombol subscribe. Film kita kali ini adalah film yang berjudul Killing Me Softly. Film yang dirilis pada tahun 2002 ini adalah film yang keren, dramatik, dan juga sedikit thriller. Film ini cukup membingungkan, tetapi saya harap saya dapat membawakannya dengan baik. Film ini dibintangi oleh Joseph Fiennes dan juga Heather Graham. Tidak berlama-lama, langsung saja kita ikuti alur ceritanya. Di awal cerita kita melihat beberapa orang pendaki sedang mencoba tantangan baru dengan menaiki pegunungan Himalaya. Tak berselang lama kemudian terjadilah longsor yang membuat mereka semua jatuh. Dan film pun baru saja dimulai. London di tahun itu. Ada sebuah keluarga kecil yang barusan menikah. Dia adalah Alice dan juga suaminya Jack. Alice adalah seorang pegawai kantor dan juga Jack adalah seorang kontraktor. I felt safe. That sort of thing. Suatu pagi saat berangkat kerja, Alice bertemu dengan seorang pemuda tampan. Pemuda itu menaruh perhatian kepadanya saat pandangan pertama. Kita panggil dia si Yanto. Saat itu, Alice yang sedang bekerja tidak lagi fokus akan pekerjaannya. Akan tetapi, dia malah memikirkan si Yanto yang dia temui pagi hari tadi. Kemudian saat pulang kerja, dia mencoba mencari keberadaan si Yanto dan bertemu di sebuah toko di seberang jalan. Singkat cerita, mereka pergi bersama dan berkenalan satu sama lain. Lebih gilanya lagi, tidak hanya itu, Alice langsung saja mau digenjot oleh si Yanto. Suatu malam, Alice bertemu lagi dengan si Yanto. Si Alice bercerita kepadanya bahwa dia telah menikah dengan seorang pemuda yang bernama Jack. Tetapi pernikahannya tidaklah bahagia karena rudal dari Jack kurang besar. Setelah bercerita, Alice pun pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, dia bertemu dengan Jack dan berkata kepadanya ingin berpisah karena tak bahagia. Dan singkat cerita, mereka pun berpisah. We're together. I want to marry you. Who did you meet? You don't know him. The point. It's very much the point. We got the Setelah berpisah dengan Jack, Alice tidak mempunyai rumah. Kemudian dia memutuskan untuk pergi ke rumah si Yanto agar mendapat tempat perlindungan.
Sesampainya di sana, dia malah bertemu dengan adik si Yanto yang cantik cerita yang bernama Deborah. Mereka tampak akrab sekali sambil bercakap-cakap dan juga minum anggur cap orang tua. It's too hard for him to see her. Bring. She was my. Hari-hari Alice dilalui dengan sangat bahagia, yang mana Alice sekarang tinggal bersama si Yanto. Bahkan si Yanto mengajarinya teknik memanjat tebing, dengan maksud mungkin agar mereka berdua dapat saling panjat memanjat di atas ranjang. Hi. Do you want to put it on? I guess. Just keep your chalk. Alice. My sister, but she drives me mad. I swear it's chemical. Well, finally, Alice. Seminggu telah berlalu, singkat cerita Alice pun menikah dengan si Yanto secara sah di gereja. Saat bulan madu, mereka memutuskan untuk mendaki gunung dan berkemah di sana. Selama menginap di penginapan tersebut, mereka semua tidak lepas hari demi hari saling menggenjot. I'll give you a honeymoon you won't forget. Alice saat itu sebenarnya sedikit takut dengan aksi gila si Yanto. Hari demi hari telah berlalu, Alice semakin kompak dengan si Yanto dan juga adiknya si Deborah. Mereka sering keluar bersama ke sebuah pesta-pesta bersama teman-teman komunitas pendaki gunung. It's Alice time. I have a headache and I was looking for some aspirin. Oh no, give me your hand. Can you feel that? Yeah, it really hurts. That's good. But it's whatever works, right? Di scene berikutnya, salah seorang teman si Yanto menelponnya dan mengatakan kepadanya bahwa ada seorang perempuan yang ingin menceritakan perbuatan biadab yang telah dilakukan si Yanto kepadanya. Kemudian Alice pun memutuskan untuk bertemu dengan perempuan tersebut dan bercakap-cakap. Atas segala yang didengarnya, Alice mulai mencurigai kembali siapa sebenarnya suaminya itu. Dia yang selama ini beranggapan bahwa suaminya adalah seorang yang perfect dan tiada duanya. There was nothing I could do. When he was done, he shook me and said something. It doesn't work that way. Yeah. This is a question of he said, she said. Nosy wives have immunity from normal behavior. I knew them. Lebih lanjut, Alice memberanikan diri untuk membuka lemari pribadi si Yanto. Dari situ dia mengetahui beberapa hal penting melalui sebuah surat. Melalui surat tersebut dikatakan bahwa ada seorang wanita yang sangat tergila-gila kepadanya karena rudal si Yanto yang cukup besar. Di scene berikutnya, Alice pun mencoba mendatangi salah seorang wanita yang ada di surat rahasia si Yanto. Sesampainya di sana, dia bertemu dengan ibunya yang menceritakan bahwa anaknya tersebut telah menghilang selama 8 bulan terakhir. Si ibu memperlihatkan sebuah foto telanjang anaknya dan juga foto si Yanto. Nah, dengan ini semakin yakinlah si Alice ada sesuatu yang disembunyikan oleh suaminya itu. At first, he never stood in her way. Oh, the marriage. She chose. She went out
and never came back. Picture taken of her. Would you like to stay for dinner? He should be here around 5. Tingkah lakunya yang mencurigakan itulah yang lama-lama membuat si Yanto gantian curiga. Suatu malam tiba-tiba Yanto datang di belakang si Alice dan kemudian menyekap si Alice. What am I doing? You're keeping me in mind. Sometimes I feel like I don't know you. Saat itu si Yanto bercakap-cakap kepada si Alice sambil marah-marah besar karena si Alice tidak mempercayai semua omongannya. Is the suspicion exciting? Do you need it to... Saat itu si Yanto belum mengakui semua perbuatannya dan kita pun tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat itu sebenarnya Alice sangat ketakutan kepada si Yanto. Kemudian Alice pun berkata kepada si Yanto bahwa dia ingin pergi ke toilet. Kesempatan yang dia dapatkan ini dimanfaatkannya untuk melarikan diri. What do you need to know? I love you so much. Do you like this? Alice! Setelah berhasil melarikan diri dari pengejaran si Yanto, Alice pun datang ke sebuah kantor polisi dan menceritakan semua yang terjadi. Bukannya percaya kepada Alice, malah mereka semua, para polisi, menganggapnya sebagai orang gila. Merasa melapor kepada polisi tidak ada gunanya, dia pun pergi ke rumah Deborah, yaitu adik si Yanto, dan menceritakan semuanya. Pada saat itu Deborah mendengarkannya dengan baik dan seolah-olah mempercayainya, bahkan mendukungnya. Nah, di sini kita nggak tahu ya sebenarnya apa yang terjadi. Si Deborah saat itu bahkan mengusulkan kepada Alice untuk segera meninggalkan kakaknya itu. Hal ini dikarenakan dia mengetahui bahwa kakaknya adalah seorang psikopat. Lalu Alice berkata kepada si Deborah untuk mengantarkannya ke sebuah tempat guna mencari si wanita yang telah menjadi korban si Yanto. Kemudian berangkatlah mereka berdua menuju tempat tersebut. Dalam perjalanannya, si Deborah berkata kepada Alice bahwa yang mengirimkan surat dan memberikan peringatan-peringatan kepadanya adalah dirinya. Singkat cerita, sampailah mereka di sana dan mulai mencari si korban. Setelah beberapa lama, Alice menemukan mayat si korban. Akan tetapi, dia juga menemukan sebuah kalung yang sama yang diberikan Deborah kepadanya. He took the pictures. Oh my God. Nah, kemudian si Alice pun dengan azas praduga tak bersalah mengatakan kepada Deborah, "Kenapa kau membunuh wanita ini?" Dan ternyata benar, guys. Ternyata otak dari segala pembunuhan ini adalah si Deborah. Kemudian mengakui semua perbuatannya di hadapan si Alice. Dia mengatakan kepadanya bahwa semua wanita yang dekat dengan si Yanto akan dia bunuh. Hal ini ternyata si Deborah sangat mencintai saudara kandungnya sendiri. Wah, gila ya.
pertarungan kedua gadis cantik tersebut tidak terhindarkan. Pada saat itu tiba-tiba datang pula si Yanto untuk melerai perkelahian tersebut. Tak berselang lama saat Yanto berada di belakang si Deborah, tiba-tiba saja si Deborah ingin memukul kepala Yanto. Dan tiba-tiba saja terdengar sebuah peluru meledak dan membuat si Deborah tewas. Dan seperti biasa ya teman-teman, tak berselang lama kemudian datanglah polisi-polisi mengepung tempat tersebut. Dan dari sini film pun tamat. Nah teman-teman, itulah akhir alur cerita film yang berjudul Killing Me Softly. Ya bagi kalian yang sedikit bingung, jadi intinya si Deborah itulah dalang dari semua pembunuhan. Hal ini dikarenakan dia sangat mencintai abangnya sendiri. Ya tentu saja karena rudalnya besar ya. Ya menurut saya film ini sangatlah bagus dan sedikit membingungkan. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di video saya kali ini. Dan silahkan request film-film saya selanjutnya. Terima kasih dan salam sejahtera. Bye-bye.